Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Azizah Faridatul Jannah, yang kedua Eka Nurmalasari, yang ketiga Saati Asmarani, yang keempat Anggita Nafira, yang kelima Tulus Satrio Prasojo, dan yang keenam saya sendiri Alvina Tahta Afrik Rozana. Di sini kami selaku kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai metode Dayis, yaitu gabungan dari dua metode Granada dan juga metode Tamyiz. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Nafira Fitrianti, NIM T2019 1356. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode terjemah Al-Quran PPT Kisafinda dan metode terjemah Al-Quran Tamyiz. Yang pertama saya akan menjelaskan metode terjemah Al-Quran PPT Kisafinda. Metode PPT Kisafinda merupakan metode yang mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tata bahasanya langsung dari bahasa Arabnya dengan cara yang sederhana, mudah, dan praktis. Metode menerjemahkan dengan metode PPT Kisafinda mengadopsi terjemah Al-Quran secara harfiah, sehingga sangat memudahkan siswa untuk memahami terjemah Al-Quran. Metode ini melatih siswa untuk dengan mudah mengetahui makna Al-Quran secara kata per kata, sehingga siswa dapat banyak mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Selain itu, siswa juga mendapat tambahan grammar yang berupa ilmu nahwu dan shorof. Pada metode PPT Kisafinda ini juga, siswa tidak dititik beratkan pada metode menghafal yang begitu banyak, karena dikhawatirkan jika menghafal terlalu banyak, siswa menjadi lebih cepat bosan dan kehilangan minat belajarnya. Metode PPT Kisafinda ini juga dirancang khusus untuk orang-orang yang ingin memahami Al-Quran akan tetapi belum pernah menginjak dunia pesantren. Selain itu, metode PPT Kisafinda juga memberikan pengetahuan dan praktik untuk mengajar ilmu nahwu dan shorof, ilmu balaghah tanpa menghafal teori-teorinya. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode PPT Kisafinda harus sudah terencana dalam bentuk program persiapan. Di samping itu, guru pun harus menjalankan rumusan tujuan yang ingin dicapai. Adapun beberapa langkah-langkah yang dijadikan acuan dalam pembelajaran terjemah Al-Quran, yakni diantaranya yang pertama, guru membacakan kata per kata yang kemudian diikuti oleh para siswa. Kemudian guru dan siswa membaca kata per kata serta nahwu sorofnya. Kemudian siswa mengartikan keseluruhan ayat yang sudah dibaca secara bersama-sama. Siswa membaca satu persatu ayat yang ditunjuk secara acak. Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa yang belum paham untuk bertanya. Kemudian guru menjelaskan makna yang terkandung dari ayat yang sudah dipelajari. Dalam penerapannya, seorang guru mengikuti langkah-langkah yang dijadikan acuan dalam pembelajaran terjemah Al-Quran. Metode PPT Kisafinda dibekali dengan buku pegangan yang sudah disediakan dari pusat. Dalam proses pembelajaran akan membantu guru untuk lebih efektif. Yang kemudian selanjutnya yaitu metode Tamyiz. Metode Tamyiz yaitu suatu cara untuk mempermudah siswa untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, terjemah Al-Quran, dan kitab kuning yang diperuntukkan untuk anak-anak dan pemula. Metode Tamyiz merupakan suatu metode penerjemah Al-Quran dari kata per kata dan penerjemahan yang secara harfiah. Adapun implementasi dan langkah-langkah metode Tamyiz, yakni yang pertama, sebelum menerjemah bahasa, siswa harus mengidentifikasi kata-kata seperti huruf, kata benda, dan kata kerja. Bahasa sumber dalam metode Tamyiz, contohnya Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Kemudian siswa memberi tanda terhadap kata-kata tersebut, kemudian membaca satu ayat dari surah Al-Baqarah dengan cara tartil dan tamyiz. Kemudian mengidentifikasi kata-kata dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan metode penerjemahan kata per kata dan penerjemahan harfiah. Dan adapun prinsip umum tamyiz, yakni cara mengajar lebih penting dari materi. Dalam metode tamyiz hampir sama saja dengan buku-buku nahwu shorof lain. Yang paling penting dalam metode tamyiz adalah cara mengajarnya.
yang harus bisa dipelajari oleh anak kecil karena begitu mudah thoriqohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Satrio Prasojo. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode Dayis. Apa sih itu metode Dayis? Metode Dayis itu adalah gabungan dari metode Safinda dan metode Tamyiz. Kenapa? Alasan inovasi dari metode itu karena di metode PPDQ Safinda itu memang kelebihannya tidak menghafal, tetapi sistemnya itu mengulang-ulang bacaan. Jadi dari situ siswa itu menghafal dengan sendirinya. Karena terbiasa, metode inilah cocok untuk siswa SMP atau SMA, di mana mereka itu sudah banyak pelajaran. Jadi misalkan siswa SMP atau SMA ini harus menghafal lagi, itu seperti menjadikan beban bagi mereka. Jadi di sini saya lebih memilih metodenya itu lebih diringankan dengan sistem membaca diulang-ulang, bukan menghafal. Tapi kekurangan dari metode Safinda yaitu tidak ada namanya pembahasan pengenalan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Misalkan seperti fiil, isim, dan juga huruf. Nah, itu ada dalam kelebihan metode Tamyiz. Jadi, kelebihan di metode Tamyiz itu buat menambal kekurangan di metode Safinda. Di metode Tamyiz ini diberikan kelengkapan untuk tabel membedakan antara susunan di mana ada fiil, ada isim, dan juga ada huruf. Nah, di metode Tamyiz itu juga disertakan dengan lagu-lagu, dan itu merupakan salah satu metode yang digunakan guru supaya siswanya itu tidak merasa bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Faridatul Jannah, NIM T2019-1374. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku saku. Pasti kalian penasaran kan, apa sih buku saku tersebut? Nah, dari kelompok kami sendiri membuat inovasi terbaru untuk pegangan guru dan memudahkan peserta didik untuk proses pembelajaran. Nah, kenapa kita menggunakan buku saku? Karena sudah banyak di SMA maupun di SMP menggunakan buku-buku besar, dan pastinya juga siswa sekarang itu maunya yang simple, nggak mau riweh. Jadi di sini kita membuat terobosan baru yang kecil seperti buku saku. Kelebihan dari buku tersebut memang sangat praktis digunakan kemanapun dan dibawa kemanapun. Untuk menghafal juga sangat mudah. Adapun warna yang digunakan untuk membedakan antara huruf, isim, fiil. Nah, di sini sendiri huruf berwarna merah, isim berwarna hijau, fiil berwarna biru. Selanjutnya membahas tentang kekurangan buku saku tersebut, yaitu kelengkapan yang ada di dalam buku itu sangatlah terbatas. Dan buku saku itu tidak disertai dengan isi kandungan, hanya disertakan terjemah dan makna perkata saja. Nah, di buku ini berisi tentang apa saja? Pada halaman pertama itu langsung membahas tentang materi kelas 7. Itu penjelasannya 1 ayat penuh. Di bawahnya berisi kalimat mufrodat, perkata yang disertai dengan maknanya. Halaman terakhir disertai dengan tabel. Tabelnya di sini berisi tentang huruf. Kalau semisal huruf jar ada di belakang dan sebagai patokan, sebagai mantra. Kenapa sebagai mantra? Karena dalam metode ini ada mantranya. Sekian penjelasan buku saku dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mengenai buku saku. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan buku saku tersebut? Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan buku saku.
kelebihan buku saku tersebut yang pertama yaitu dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Jadi intinya ketika kita membaca atau mempelajari buku saku tersebut, maka kita akan lebih banyak mendapatkan informasi, lebih banyak mendapatkan wawasan. Dan yang kedua kelebihannya yakni pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan minat dan kecepatan masing-masing. Jadi intinya ketika kita sudah membaca buku saku tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi sesuai apa yang kita butuhkan, sesuai apa yang kita cari. Terus yang ketiga kelebihannya yaitu dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. Mengapa demikian? Karena buku saku ini mudah dan dapat dibawa kemana-mana sehingga peminatnya sangat banyak. Mengapa demikian? Karena buku saku ini mudah dibawa kemana-mana dan bisa dipelajari kapan dan di mana saja. Dan yang keempat kelebihannya yaitu akan lebih menarik jika dilengkapi gambar dan warna. Jadi saya sendiri kalau membaca buku kalau tidak ada gambar dan warna tidak akan menarik, apalagi siswa, apalagi si pelajar. Jadi ketika kita mau membuat buku saku, seenggaknya ditambahin atau dilengkapi semenarik mungkin dan gambar yang bikin si pelajar itu sehingga menarik untuk membaca buku saku tersebut. Dan yang kelima kelebihannya yaitu perbaikan atau revisi itu mudah dilakukan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan buku saku. Yang pertama yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal akan membosankan. Jadi nanti ketika kita akan membuat buku saku, maka jangan membuat yang sangat tebal, cukup membuat inti dari penjelasan tersebut. Dan yang ketiga kekurangannya yaitu apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Jadi ketika kita nanti akan membuat buku saku, maka kita harus memilih kualitas yang benar-benar bagus. Kertasnya jangan yang jelek, tapi yang berkualitas yang bagus. Agar apa? Agar nanti buku sakunya itu tidak mudah rusak dan sobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan metode DAIS. Nah, saya di sini akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran metode DAIS. Yang pertama yaitu seorang guru menjelaskan susunan dalam bentuk bahasa Arab yang diikuti oleh siswa. Dan yang kedua yaitu seorang guru menjelaskan per ayat beserta artinya agar siswa dapat memahaminya. Dan yang ketiga yaitu guru menjelaskan susunan kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari isim, huruf, dan fiil. Nah, di sini guru diberikan buku saku untuk pendamping saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang keempat yaitu metode ini bukan metode hafalan, melainkan metode mengulang bacaan sehingga siswa dapat memahami materi tanpa harus menghafal, melainkan dengan membaca berulang kali. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you.